Assalamualaikum anak-anak, salam super untuk kalian semua. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Insya Allah hari ini Ibu akan menjelaskan materi kita kali ini, yaitu tentang puasa sunnah. Marilah pembelajaran ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, indikator. Indikator ini merupakan pencapaian dari tujuan pembelajaran yang harus kamu kuasai atau kamu pahami dalam materi ini. Yang pertama, pengertian. Kedua, macam-macam puasa sunnah. Ketiga, puasa makruh. Yang keempat, puasa haram. Pengertian puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Adapun macam-macam puasa sunnah yaitu 1. Puasa Syawal, yang kedua puasa Arafah, kemudian puasa Asyura, ada puasa Sya'ban, puasa Senin Kamis, dan puasa tengah bulan. Nah, untuk mengetahui apa itu puasa sunnah dan macam-macamnya, mari simak untuk penjelasan berikutnya. Ya, yang pertama puasa Syawal. Puasa Syawal ini dilakukan 6 hari pada bulan Syawal. Sebagian ulama menyatakan lebih baik mulai berpuasa pada 2 Syawal dan selanjutnya. Tapi bila tidak memungkinkan, ya, jika puasa sunnah secara berturut-turut dari tanggal 2 Syawal, boleh dilaksanakan pada tanggal lain selama 6 hari dan selama masih di bulan Syawal. Ya, adapun keutamaan puasa di bulan Syawal terdapat dalam hadis Nabi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ayyub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri, rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abu Ayyub Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa puasa di bulan Ramadan, kemudian ia puasa pula 6 hari di bulan Syawal, adalah seperti puasa sepanjang tahun. Nah, itu keutamaannya seperti puasa sepanjang tahun bila kita melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang kedua, puasa Arafah. Puasa Arafah ini dikerjakan setiap tanggal 9 Zulhijjah. Apa keutamaan puasa bulan Arafah atau 9 tanggal Zulhijjah? Yaitu disebut puasa Arafah. Keutamaannya terdapat dalam hadis Nabi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain madiyatan wa mustaqbila, rawahu Muslim. Ya, keutamaan puasa Arafah artinya di sini dari Abi Qatadah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, puasa Arafah itu menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu keutamaan puasa Arafah. Yang ketiga, puasa Asyura. Puasa Asyura ini dikerjakan setiap tanggal 10 Muharram. Ya, sabda Rasulullah tentang keutamaan puasa Asyura dalam hadisnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Saumu yaumi Asyura yukaffiru sanatan madiyah. Rawahu Muslim. Artinya, Abu Qatadah berkata, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa hari Asyura itu menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban ini puasa yang dikerjakan pada bulan Sya'ban, yaitu pada tanggal 1 sampai 15 Sya'ban. Dalilnya terdapat dalam hadis Nabi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, an Aisyah ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa syahra Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Aisyah katanya, saya tidak melihat Rasul berpuasa 1 bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan saya tidak melihat Nabi berpuasa dalam 1 bulan lebih banyak kecuali bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi paling banyak hari ya di puasa bulan sunnah, puasa sunnah yang dilakukan oleh Nabi adalah puasa di bulan Sya'ban selama 15 hari. Kemudian yang kelima, puasa Senin dan Kamis. Puasa yang dikerjakan pada hari Senin dan Kamis. Dalilnya terdapat dalam hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, an Aisyata kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yataharra siyamal isnain wal khamis. Rawahu Tirmidzi. Artinya, Aisyah katanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih berpuasa setiap hari Kamis, hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian puasa pertengahan bulan. Puasa yang dikerjakan pada pertengahan bulan Komariah, yaitu jatuh pada tanggal 13, 14, sampai 15 setiap bulannya, yang disebut dengan puasa Yaumul Bid. Puasa tengah bulan Komariah yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Antasuma kulla syahrin salasata ayamin fa inna laka asyra amsalha fa inna dzalika siyamud dahri wa inna bihasbika kullihi bikulli hasanah. Rawahu Tirmidzi. Artinya, dan sesungguhnya cukup bagimu berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Karena sesungguhnya bagimu pada setiap kebaikan mendapat 10 kali semisalnya. Maka itu sama dengan berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini dalil tentang puasa 3 hari di pertengahan bulan atau Yaumul Bid. Kemudian pembahasan kita sekarang puasa makruh. Puasa makruh yaitu puasa yang apabila dikerjakan tidak berdosa. Tapi apabila ditinggalkan atau kita tidak berpuasa malah mendapat pahala. Ini namanya atau kategori puasa makruh. Apa saja macam-macam puasa makruh? Yang pertama, puasa yang dikhususkan pada hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat kalian puasa, setiap hari Jumat. Nah itu makruh, nggak boleh ya, dibenci. Kemudian puasa sunnah pada akhir bulan Sya'ban. Di akhir bulan Sya'ban kita dimakruhkan atau dibenci untuk melakukan puasa sunnah. Yang ketiga, puasa yang dilakukan sepanjang masa. Ya, tidak pernah berbuka jadi puasa terus, dimakruh. Yang keempat, puasa yang dilakukan seorang istri tanpa izin suaminya.
Jadi kalau puasa sunnah, kita kalau sudah berumah tangga harus izin kepada suami, bila diizinkan baru kita puasa sunnah. Kalau tidak diizinkan, jatuh hukumnya menjadi makruh. Yang keempat, puasa haram. Apa itu puasa haram? Yaitu puasa yang jika dilakukan mendapat dosa. Ya, apa itu puasa haram? Kategorinya yaitu hari yang diharamkan dalam puasa. Ada hari-hari yang diharamkan ya dalam berpuasa. Yang pertama kapan? Yaitu hari raya Idul Fitri. Haram kita berpuasa di hari raya Idul Fitri. Kemudian hari raya Idul Adha. Yang ketiga, puasa pada hari tasyrik, yaitu jatuh tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, ini macam-macam puasa haram atau yang diharamkan kita berpuasa pada hari-hari Idul Fitri, hari Idul Adha, dan dilanjutkan dengan hari tasyrik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pembahasan kita kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kalian dapat memahaminya dan bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.